Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan jelasin salah satu pertanyaan dari penonton gue. Salah satu pertanyaan dari penonton gue, ini pertanyaannya, jelasin dong tanda-tanda folikel rambut mati kayak gimana. Oke, jadi gue diminta untuk jelasin ciri-ciri atau tanda-tanda folikel rambut yang mati itu kayak gimana. So, sebelumnya nonton dulu channel Bumper Koko Brewok dulu. So, here we go. Jadi ini menjawab pertanyaan. Sorry banget nih buat bro yang udah nanya, Bro Seno Ardila. Gua nggak tahu jawabannya. What? Karena yang gue tahu bahwa folikel rambut itu adalah struktur kulit di mana rambut itu bisa tumbuh. Jadi itu adalah struktur kulit di mana folikel rambut itu ada di seluruh kulit kalian. Jadi folikel rambut ada di seluruh kulit kalian kecuali kecuali di bibir. Even di telapak tangan kayak gini, ini ada yang namanya folikel rambut. Oke. Jadi bisa ditumbuhin rambut. Kayak ini brewok kita kan itu tahu sebagai rambut wajah. Itu ada folikel rambut. Jadi gimana sih ciri-ciri folikel rambut yang mati? Gue sendiri sebenarnya bingung karena itu kan nggak nampak gitu. Mungkin lu harus ke dokter. Mungkin dokter bisa neliti di bagian mana yang ada yang mati. Atau mungkin karena dia dokter, mungkin ya, gue nggak tahu. Mungkin dengan mereka lihat, mereka pegang, mungkin mereka tahu. Tapi gue nggak tahu. Jujur aja gue nggak tahu. Kayak gue ini di pipi. Kalau kalian lihat di sini ini kosong. Di sini ada tipis-tipis, sini kosong, sini tipis, dan di sini tebal. Apakah di bagian yang kosong sini, apakah itu termasuk folikel rambut yang mati? Gua nggak tahu. Oke. Tapi untuk folikel rambut, kita bakal fokus ngomongin ke yang benar-benar ada di rambut. Nah, folikel rambut sendiri sebenarnya kan gue udah bilang bahwa gue nggak tahu dia mati atau enggak. Tapi kalau folikel itu mati atau enggak kita nggak tahu, tapi kita bisa tahu gimana ciri-ciri kebotakan. Jadi rambut kalian semakin tipis dan semakin carang-carang. Nah, apakah rambut yang tipis carang-carang itu bisa ditumbuhin lagi? Bisa. Untuk di area yang memang sebelumnya sudah ada, itu bisa. Dan bisa kalian coba dengan berbagai macam produk. Nah, kalau dari gua, favoritnya adalah Big 3 atau Fantastic Four. Atau bisa kalian ganti samponya dengan BNC sampo. Nah, pertanyaannya apakah botak M, hairline di sini, itu bisa ditumbuhi? Bisa, asal kembali ke pola yang sebelumnya. Misalnya kalau pola sebelumnya bentuknya M, dan semakin dalam ke sini, ya lu bisa balikin sampai M lagi. Sampai M lagi lu bisa balikin makin maju. Maksudnya makin maju, makin ke depan deh, bukan makin mundur. Itu bisa. Tapi kalau misalnya awalnya dari sananya, turunannya, bentuk awalnya udah agak M, dan lu pengen jadi yang lurus, itu menurut gua nggak bisa. Itu menurut gua. Tapi kalau misalnya lu mau coba, lu mau buktiin sendiri, boleh. Tapi kalau M, kan banyak tuh yang bentuknya dari awal memang M, tapi lebat. Dan memang M, tapi lebat gitu, nggak makin dalam. Itu menurut gue pakai Minox nggak bisa, karena menurut gue folikel rambut di situ udah nggak nunggu lagi, lu nggak bisa jadiin bentuknya kotak. Kecuali kalau memang lu transplant karena lu ambil rambut di belakang dan lu tanemin di bagian yang memang lu mau tumbuhin. Itu beda lagi. Budgetnya pun beda. Nah, tapi gimana sih caranya kita merawat atau merangsang si folikel rambut yang udah ada? Yang pertama, dengan cara suka kalian bersihkan. Untuk masalah rambut, kalian bisa pakai sampo apapun. Tapi sampo yang memang cocok dengan rambut kalian. Yang memang kandungannya pun pas dengan kebutuhan rambut kalian. Makanya kenapa kalau misalnya orang yang ngalamin kebotakan dan nanya ke gue selalu sarankan sampo-sampo yang memang membantu progres pertumbuhan. Gue nggak bilang bahwa sampo-sampo lain yang ada di supermarket itu jelek, bukan. Tapi itu nggak membantu progres pertumbuhan rambut. Nggak membantu proses penumbuhan. Bukannya jelek, cuma nggak ngebantu aja. Bagus sih, kalau untuk ngebersihin ya nggak masalah. Dan kalian mau pakai itu nggak masalah, tapi samponya sendiri tidak memberikan progres pertumbuhan rambut. Itu aja. Mungkin kalau untuk kalian yang mau numbuhin,
gue sarankan pakai sampo yang memang membantu supaya progresnya bisa terasa lebih cepat. Nah, yang kedua, kalian harus jaga kelembapan. Kelembapan sendiri harus kalian jaga, bisa dengan penggunaan minyak zaitun. Karena ketika misalnya rambut kalian nggak lembab, terlalu kering, itu akan menyebabkan rambut cepat patah. Rambut yang terlalu kering menyebabkan rambut yang cepat patah dan ujung-ujungnya terjadi kerontokan. Makanya kenapa lu harus selalu jaga kelembapan rambut kalian. Dan yang terakhir yang bisa lu lakuin buat menjaga folikel rambut supaya tetap bagus, supaya tetap kasarnya dia nggak mati, itu dengan pola hidup sehat dan istirahat yang cukup. Itu salah satu yang udah bukan rahasia umum bahwa pola hidup sehat itu akan berpengaruh. Dengan lu hidup sehat, dengan lu nutrisi lu cukup, itu bisa memberikan nutrisi ke folikel rambut sehingga itu lebih mudah untuk ditumbuhi. Dan lu juga bisa banyakin minum air putih untuk memperlancar metabolisme dalam tubuh gitu. Jadi lu hidup sehat dan istirahat yang cukup, nutrisi, itu penting untuk pertumbuhan rambut. Itu yang bisa kita upayakan gitu supaya di sana bisa tumbuh rambut ketika lu perjuangin, ketika lu oles, di sana bisa tumbuh rambut yang tadi dengan cara lu makan sehat, lu jaga kelembapan rambut, dan pastinya lu pakai sampo yang memang cocok dengan lu. Kalau bisa, yang memang kalau memang sedang treatment, lu bisa pakai sampo yang mendukung. Tapi kalau misalnya lu cuman sekedar, oh rambut gua nggak ada problem, itu gua nggak ada masalah dengan rambut, tapi gua pengen sampoan aja biar bersih ya memang. Ya bukan pengen sih, memang harus sampoan gitu, lu nggak butuh sih sampai sampo-sampo yang mahal yang memang mendukung progres, karena memang lu nggak ada problem, lu bisa pakai sampo-sampo biasa yang memang ada di supermarket. Oke, jadi videonya segini aja. Itu adalah beberapa hal yang bisa lu lakuin supaya bantulah gimana supaya folikel itu bisa tumbuh lebih cepat gitu. Maksudnya dengan yang tadi gue udah bilang, yang 3 yang tadi. Kalau masalah ciri-ciri atau tanda-tanda dari folikel yang mati, mohon maaf, gue belum tahu sampai saat ini. Oke, segini aja, gue pamit dulu.